Metaverse menjadi topik yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, terutama para developer, peminat blockchain, dan investor kripto. Metaverse semakin dikenal oleh orang-orang saat CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan nama Facebook yang selama ini dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia menjadi Meta. Berdasarkan data Google Trends, keyword Metaverse menjadi populer selama sepekan di Amerika Serikat, dan Indonesia sendiri puncak popularitas pencarian Metaverse pada Desember 2021. Saat ini topik Metaverse masih cukup seru untuk dibicarakan. Bahkan menurut data Google, masyarakat dunia masih bersemangat membicarakan apa itu Metaverse. Tapi apa itu teknologi Metaverse? Apakah Metaverse adalah sebuah produk baru Facebook yang berganti nama menjadi Meta, ataukah sebuah teknologi yang akan mengubah secara total aktivitas kita di dunia maya? Sebelum kita mengulik Metaverse lebih dalam, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Let's start! Metaverse sendiri diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Neil Stephenson dalam novelnya berjudul Snow Crash. Dalam novelnya, Neil Stephenson menggambarkan dengan karakter bernama Hiro yang memasuki dunia virtual menggunakan kacamata dan headset. Di dalam dunia tersebut, Hiro menjelma menjadi sebuah avatar dan menjelajahi dunia internet seperti dunia aslinya. Mirip dengan konsep Metaverse yang diperkenalkan Mark Zuckerberg pada Facebook Connect 2021, yaitu dunia virtual tempat orang-orang dari seluruh dunia berkumpul dengan avatar virtualnya masing-masing untuk menghadiri konser virtual, ibadah keagamaan virtual, bermain game, berbelanja, dan segala aktivitas fisik yang kita lakukan sekarang. Dunia imajinasi Meta diwujudkan dengan beberapa teknologi inti seperti blockchain, augmented reality, artificial intelligence, dan virtual reality. Virtual reality atau VR akan membawa para pengguna ke dalam dunia virtual yang bentuknya hampir mirip dengan dunia asli. Augmented reality atau AR akan melengkapi VR dalam segi sensorik, motorik, dan mensimulasikan benda-benda yang dibuat secara 3D modeling sehingga para pengguna nantinya dapat mendengar, berjalan, dan menyentuh objek-objek virtual. Dengan banyaknya pengguna dari berbagai tempat, peran AI akan membantu dalam segi fungsi kognitif manusia dalam dunia virtual. Seolah-olah mimik muka maupun gerakan pengguna mirip dengan aslinya. Di Metaverse, dapat memiliki mata uang digital sendiri yang berdiri di atas jaringan blockchain. Sifat unik blockchain yang tidak dapat menghapus data yang tersimpan di dalamnya akan dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan kode data suatu aset milik pengguna. Dengan begitu, aset yang dimiliki oleh pengguna di dunia Metaverse mendekati mustahil untuk dicuri oleh pengguna lainnya. Metaverse terdengar sesuatu yang cukup menyenangkan dan futuristik. Tapi bisakah dunia imajinasi yang menawarkan dunia tidak terbatas luasnya dan tidak terhalang oleh jarak untuk bertemu dapat diwujudkan dengan menggunakan teknologi canggih saat ini? Atau hanya menjadi sebuah dunia di atas kertas biru untuk selamanya? Kabar gembira untuk kalian yang menunggu Metaverse. Saat ini, representasi Metaverse yang paling mendekati adalah game Fortnite. Fortnite adalah game bergenre Battle Royale, tapi saat ini para pemain sudah dapat bersosialisasi dan menghadiri konser virtual. Bahkan menurut beberapa orang dan pemainnya, Fortnite lebih seperti tempat untuk bersosial dibandingkan sekedar sebuah game. Bahkan, perusahaan sekelas Microsoft juga tidak mau ketinggalan membuat Metaverse versinya. CEO Microsoft Satya Nadella pada acara Ignite 2021 memperkenalkan Metaverse buatan Microsoft yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain Microsoft, ada juga Nvidia yang tidak ingin ketinggalan dengan tren Metaverse. Nvidia membangun Nvidia Omniverse yang dipergunakan untuk kolaborasi virtual dan simulasi fisik 3D secara real-time. Para desainer, ilmuwan, dan insinyur dapat menghubungkan alat desain, aset, dan proyek secara real-time untuk berkolaborasi dalam dunia virtual. Selain Microsoft dan Nvidia, sudah ada dunia virtual berbasis decentralized, seperti Decentraland dan Sandbox. Kedua dunia virtual tersebut bisa dikatakan model dunia virtual yang ingin diciptakan oleh Meta. Banyak orang maupun investor yang membeli aset di kedua dunia tersebut sebagai aset investasi. Bahkan perusahaan fashion seperti Adidas meluncurkan NFT yang mereka miliki di Sandbox. Decentraland dan Sandbox adalah sebuah dunia virtual yang berjalan di atas jaringan blockchain. Kedua platform ini bersifat desentralisasi, yaitu sebuah dunia virtual yang tidak terikat pada institusi atau perusahaan tertentu. Berbeda dengan Nvidia, Omniverse milik Nvidia, atau Metaverse versi Microsoft. Decentraland dan Sandbox adalah salah dua dari dunia virtual yang dikenal oleh banyak orang. Baik Decentraland maupun Sandbox sama-sama memiliki koin kriptonya sendiri sebagai alat pembayaran. Decentraland menggunakan koin Mana dan Sandbox menggunakan koin Sand. Kedua koin tersebut bisa kita dapatkan di crypto exchange seperti Indodax, Thrift,
toko kripto, dan lainnya. Hal yang menarik dari kedua platform tersebut adalah kita bisa membeli tanah, membangun rumah, hingga menyewakan billboard layaknya dunia asli. Ibaratnya, properti yang ada di dunia asli dibawa ke dalam dunia virtual. Jika kita bicara soal jumlah dana yang dialokasikan oleh Meta terhadap proyek Metaverse untuk menyaingi dunia virtual yang sudah ada sekarang, maka Meta benar-benar serius dalam mengembangkan Metaverse. Meta sendiri menginvestasikan proyek Metaverse sebesar 50 juta US dollar atau setara dengan 700 miliar rupiah. Jumlah angka tersebut tentunya cukup menunjukkan keseriusan dari Meta. Tampaknya kemunculan dunia virtual yang sudah ada seperti Decentraland dan Sandbox, serta proyek-proyek yang dikerjakan oleh Microsoft dan Nvidia, menunjukkan tanda-tanda bahwa dunia Metaverse bukan sekedar imajinasi para CEO perusahaan teknologi besar dunia. Pertanyaannya, apakah teknologi Metaverse adalah representasi dari new normal yang sering kita dengar? Dan apakah dunia Metaverse akan datang lebih cepat daripada yang kita bayangkan? Menurut kalian, apakah Metaverse akan memberikan dampak positif untuk kita di masa depan? Mari kita bahas di komunitas Indonesia Blockchain Society atau IBS melalui link yang ada di deskripsi. Teman-teman juga bisa mengecek akun Instagram IBS untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, gitu aja dari saya. See you in the next video.